Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe agar channel ini dapat berkembang. Jangan lupa siapkan kopimu dan cemilanmu. Selamat mendengarkan. Bab 27, Dia adalah ayahku. Sebuah kalimat yang sederhana ini membuat Luther tercengang. Awalnya, dia mengira hubungan kedua orang ini hanya sebatas kerabat. Tak disangka, ternyata mereka adalah ayah dan anak. Dari yang kudengar, nama anak Adi adalah Aidan. Lalu, siapa kamu? Tanya Luther dengan penasaran. Namaku Stalin Devano, anak haram Adi. Pria itu menjelaskan sambil menundukkan kepalanya. Saat itu, Adi menodai ibuku dan melahirkan aku. Demi menutupi perbuatan memalukan itu, dia tidak pernah mengakuiku secara publik. Dia hanya memberiku status sebagai anak angkatnya. Jadi, kamu membencinya? Tanya Luther dengan penuh makna. Tentu saja, Stalin menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Dia mencampakkan kami dan membiarkan kami hidup melarat. Sampai sekarang juga dia hanya menjadikanku sebagai pion untuk membantu Aidan. Aku tidak rela harga diriku diinjak-injak orang. Jadi, aku harus merebut kembali apa yang menjadi hakku. Bagus sekali. Luther mengangguk puas dan berkata, melihat kamu cukup ambisius, aku akan membantumu. Asalkan kamu patuh, aku tidak hanya akan mendukungmu menduduki posisi tinggi, tetapi juga akan menjadikanmu sebagai penguasa di Jiloam. Terima kasih, penyelamatku, ucap Stalin dengan gembira. Dia langsung bersujud 3 kali kepada Luther. Stalin adalah orang yang cerdik. Tentu saja dia bisa melihat bahwa Luther bukanlah orang biasa. Dengan kekuatannya seorang diri, Luther bisa membantai seisi grup Prosper dengan mudah. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan orang ini. Mengikuti orang seperti ini pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Panggil aku Tuan Luther saja. Kalau ada masalah, kamu bisa hubungi aku kapan saja. Aku hanya punya satu syarat untukmu. Kamu harus setia. Ujar Luther. Aku berjanji akan setia kepada Tuan Luther sampai mati. Pungkas Stalin sambil mengangguk. Kamu sudah tahu bagaimana mau menangani semua ini, kan? Tanya Luther. Lagi, aku mengerti. Masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Luther. Semua ini adalah perbuatanku. Balas Stalin dengan lugas. Kamu memang orang cerdik, puji Luther sambil tersenyum. Tampaknya, anak ini cukup berpotensi. Pada saat ini, sebuah ponsel di meja berdering. Setelah mendapat persetujuan Luther, Stalin mengangkat telepon itu. Halo, ada apa? Sapa Stalin. Kemudian, dia melanjutkan. Mau pinjam 100 miliar. Ku dengar, kamu masih ada utang bank. Padahal sudah mau bangkrut. Tapi terus saja meminjam uang dari kami. Kamu mau menipu? Ya. Setelah jeda sejenak, Stalin kembali berkata, sudahlah, aku nggak punya waktu meladenimu. Pergi sana. Setelah menegurnya, Stalin langsung mengakhiri panggilan tersebut. Ada apa? Tanya Luther. Bukan masalah besar. Ada seorang pria bernama Elwin yang menelepon untuk meminjam uang sebesar 100 miliar. Jawab Stalin. Elwin. Luther mengangkat alisnya dan menimpali. Dia punya seorang anak bernama Wandi. Ya. Sepertinya begitu. Bagaimana Anda bisa tahu? Tanya Stalin dengan heran. Luther menjawab. Tidak apa-apa. Kamu teruskan dulu ceritamu. Stalin melanjutkan. Kalau dulu, aku pasti akan meminjamkannya. Bagaimanapun, perusahaan kami memang bergerak dalam bidang ini. Tapi, belakangan ini, aku mendapat kabar bahwa perusahaan farmasi Johan disegel karena kasus penjualan obat palsu. Hanya saja, berita ini masih belum dipublikasikan ke umum. Jadi, mana mungkin aku meminjamkan uang kepada sebuah perusahaan yang hampir bangkrut? Bagaimana kalau mereka melarikan diri? Bagus. Sepertinya kamu sudah cukup familiar dengan bisnis ini. Seharusnya tidak masalah kalau kamu meneruskan usaha Adi. Luther mengangguk puas. Terima kasih atas pujian Tuan Luther. Balas Stalin dengan hormat. Baiklah. Kamu bereskan dulu tempat. Aku pergi dulu ya. Hubungi aku kalau ada masalah. Luther tidak banyak berbicara lagi. Setelah mengganti pakaian bersih, dia langsung berjalan keluar dari grup Prosper. Dalam 10 tahun belakangan, ini adalah pertama kalinya dia melakukan pembantaian besar-besaran. Luther tidak merasakan gejolak apapun di dalam hatinya. Malah dia merasa sangat tenang. Bagaimanapun juga,
Dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, ini hanya pertunjukan kecil. Saat Luther hendak memanggil taksi untuk pulang ke klinik, sebuah Lamborghini kuning tiba-tiba menderu dan melaju ke arahnya. Mobil itu hampir saja menabraknya, tetapi tiba-tiba berhenti dengan bunyi gesekan ban yang kuat. Ketika jendela mobil terbuka, tampak sebuah wajah yang manis dan memikat. Sosok tersebut adalah seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun, dengan rambut yang diikat kuncir kuda. "Hei, Luther, naiklah." Gadis itu melambaikan tangannya. "Siapa kamu?" tanya Luther kebingungan. "Sialan, kita baru bertemu kemarin. Sekarang kamu sudah lupa." Gadis itu terlihat kesal. Dia selalu merasa bahwa dirinya ini cantik dan menarik perhatian dimanapun dia berada. Tetapi Luther malah tidak ingat dengannya.